terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Walaupun tadi saya diperkenalkannya sebagai dokter forensik ya, tapi pada kesempatan ini biasanya kalau kita bicara forensik itu identiknya dengan mayat gitu ya, atau pemeriksaan TKP gitu ya, atau tindak pidana. Tapi saat ini saya tidak akan cerita tentang itu gitu ya, karena saya dapat tugas ini dari adik-adik terkait dengan tematiknya ya, COVID-19 nanti dikaitkan dengan tingkat kesehatan masyarakat seperti apa gitu ya. Jadi ini sharing saja, nanti, dari adik-adik ataupun dari peserta yang lain ya, kalau memang ada tambahan mari kita diskusikan nanti di akhir sesi. Jadi ini terlebih pada terkait apa kondisi yang saat ini kita hadapi ya, jadi sebenarnya musuh kita saat ini itu seperti apa, kemudian terkait dengan bagaimana kita nanti bisa mencegah, paling tidak yang kita awali dari tingkat individu, keluarga, kemudian nanti apa yang bisa kita lakukan di masyarakat, ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sejarahnya, kita kembali flashback ke belakang gitu ya, kita mengingat masa lalu ya, bukan mengingat mantan ya, mengingat masa lalu sejarahnya ini ya, COVID ini ya. Jadi awal mulanya dari tahun 2019 akhir itu bahwa ada informasi ada virus baru ini yang ditemukan gitu ya di Wuhan, di provinsi Hubei, Cina ya, sehingga waktu itu semua berita memberitakan tentang Cina gitu ya, bahwa ditemukan satu varian virus baru yang klasternya klaster penyakit pernafasan, pneumonia ya, dengan etiologi virus yang belum pernah ditemui sebelumnya. Sehingga kasus ini semakin lama semakin merebak, bahkan sekarang sudah sampai di seluruh dunia, begitu ya. Dan ini menjadi PR bersama, tidak hanya PR di Indonesia saja, tetapi menjadi PR dunia, bahwa kita masih melawan dan kita belum tahu ini pandeminya akan segera berakhir kapan, begitu. Kemudian di 30 Januari di awal tahun lalu bahwa kasus ini oleh WHO ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern ya, sebagai darurat internasional. Kemudian semua negara ya mulai panik dan mulai berwaspada supaya virus ini tidak masuk ke negara masing-masing dengan berbagai kebijakan yang sudah dibuat ya. Kemudian pada Februari 12, tanggal 12 Februari bahwa diketahui dan diberi nama virus ini sebagai coronavirus disease atau COVID-19 ya. Jadi ini sejarahnya bahwa sampai saat ini pun kita tidak boleh lengah dan harus selalu siap siaga menghadapi COVID-19. Nah, kemudian pada bulan Maret ya, bahwa WHO sudah menetapkan bahwa ini sebagai pandemi dan di Indonesia juga menetapkan sebagai bencana nasional ya, sebagai status siaga, status darurat bahwa ini virus sudah masuk ke negara kita. Kemudian karena COVID-19 ini sangat mudah menular ya, terutama dari manusia yang sakit ke manusia yang sehat, dan kasusnya setiap hari selalu meningkat. Nanti kita coba lihat berapa kurvanya ya, peningkatan dan penurunnya di setiap tanggalnya. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita dan masuk ke dalam sel, maka ini virus juga sangat pintar sekali ya, mudah sekali untuk bermultiplikasi. Jadi dia akan memperbanyak diri sekaligus merusak sel-sel yang harusnya normal di tubuh kita. Begitu. Nah, dari pandemi COVID-19 ini tentu tidak hanya dampak kesehatan saja yang berpengaruh ya, tetapi semua aspek kehidupan, baik itu ekonomi ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Irfan, kemudian pendidikan ya, pendidikan terutama yang dampak langsung ke kita ya, yang di praktisi akademik ya, bahkan yang untuk mahasiswa 2020 ini dari awal daftar sampai sekarang belum pernah duduk di kampus itu, belum pernah merasakan kampusnya itu kursinya seperti apa, jadi masih virtual terus selama 1 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan nanti segera untuk dilakukan kondisinya aman sehingga dilakukan kegiatan belajar mengajar langsung secara luring, tidak daring lagi. Okay? Kemudian kondisi sosial terutama juga tentu berpengaruh ya, kemudian keamanan dan lain-lain. Jadi segala aspek kehidupan ini tentu sangat berdampak gitu ya pada kasus-kasus peningkatan COVID-19 ini. Sehingga karena ini multi aspek dibutuhkan adanya penanganan dari multisektor. Jadi tidak hanya dari tenaga medis saja, tidak hanya dari sisi aspek kesehatan saja, tetapi semua aspek dari sosial, budaya, hankam, ekonomi ya, secara multisektor untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini.
Nah, ini kalau data yang saya lihat tadi malam gitu ya, bahwa dari data WHO status sampai tadi malam itu yang sudah terkonfirmasi sebanyak 117 juta di dunia ya. Dengan angka kematiannya sudah mencapai 2,6 juta. Artinya ini bukan kasus yang main-main dan ini harus jadi keprihatinan banyak pihak bahwa angka kasus kematiannya ini sangat tinggi dan ini pasti akan mencetak sejarah nanti di kemudian mungkin puluhan tahun ke depan bahwa di tahun 2020 ini pernah terjadi kejadian yang luar biasa. Kemudian terkait dengan penemuan-penemuan vaksin ya, jadi setiap peneliti masih berlomba-lomba untuk menemukan vaksin mana nih yang paling efektif ya, sehingga banyak varian yang sudah diuji cobakan dan yang sudah dinyatakan aman sudah diberikan juga kepada sebagian masyarakat yang terregistrasi. Dari data WHO bahwa sebanyak 268 juta sudah terregistrasi untuk mendapatkan vaksin. Kemudian kalau kita melihat dari data Indonesia ya, yang lebih lokal kembali, kalau tadi data dunia, ini kita lihat secara data lingkup di negara kita, bahwa yang terkonfirmasi sampai sejauh ini data 11 Maret 1,5 juta ini sudah terlaporkan positif. Ini yang terlaporkan. Sehingga tetap harus kita melihat ini sebagai fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu apa? Yang terlihat itu kan esnya hanya pucuknya ya, tapi kalau di bawah dasar lautnya itu kan ternyata ada bongkahan yang lebih besar gitu ya. Pernah lihat film ini ya, Titanic ya, film yang ikonik sekali ya, bongkahan es. Nah, sama halnya dengan ini, ketika kita melihat jumlah kasus 1,5 juta ini yang sudah terkonfirmasi, tentu kita pikirkan juga berapa banyak ini yang belum sempat terkonfirmasi gitu ya, atau belum sempat terscreening, sehingga kasusnya pasti akan lebih tinggi dari kasus yang terlaporkan ini. Kemudian angka kesembuhannya juga cukup tinggi juga ya, 1,2 juta, namun yang kita sayangkan juga angka kematiannya juga cukup banyak ya, 38.000 yang tercatat hingga saat ini. Kemudian untuk 14 hari terakhir ini juga data yang kita dapatkan total case-nya dari 25 Februari sampai 10 Maret saja sudah ada penambahan sebanyak 92.000 kasus ya, sehingga dengan adanya kebijakan yang sudah ketat ya, PSBB yang diketatkan, kemudian sempat diuji coba agak dikendorkan, kemudian diketatkan lagi ya, tentu membutuhkan kesadaran dari kita semua untuk peduli bahwa penularan ini masih akan terus selalu ada. Nah, ini kasus yang sudah terkonfirmasi kalau untuk data di Indonesia. Jadi pada bulan Maret gitu ya, di awal mula ketika masuk ke Indonesia, kemudian naik perlahan-lahan naik sampai puncaknya ya di akhir bulan Januari kemarin ya, ini juga angkanya sangat tinggi sekali. Kemudian menurun di Februari dan Maret ini, tetapi angkanya masih cukup tinggi kalau dibandingkan dari 1 tahun terakhir yang sudah kita alami. Kemudian angka kesembuhan juga relatif mengikuti ya. Jadi pada bulan Januari, Februari ini angka kesembuhannya juga naik. Ini dikaitkan juga dengan adanya vaksinasi ya, kemudian pengobatan-pengobatan yang semakin adekuat, yang sudah melalui uji klinis ya. Diharapkan ini angka kesembuhannya juga akan terus naik seiring dengan jumlah yang positif tadi juga semakin naik. Untuk angka kematian, angka yang wafat terkait dengan COVID ini juga cukup tinggi ya. Nanti akan kita lihat berapa usia yang paling riskan pada kasus-kasus kematian. Ini di bulan akhir Januari, Februari ini juga yang paling tinggi angka kematiannya. Seiring dengan tadi paling tingginya angka positif ya, angka kesakitan yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini adalah data dari 34 provinsi di Indonesia bahwa kita sekarang berada di Jawa Tengah. Kita ini bukan harusnya berbangga ya, justru malah semakin prihatin. Peringkatnya makin tinggi itu kita harus semakin prihatin gitu ya. Jadi di Jawa Tengah kita peringkat ketiga besar setelah Jakarta ya, Jakarta sebagai peringkat pertama, kemudian Jawa Barat, kita di posisi ini di Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat masih banyak zona-zona yang zona yang merah, zona yang mendekati merah begitu ya. Jadi di beberapa sentra masih menjadi perhatian khusus bahwa ini sebagai klaster-klaster pembentukan
klaster baru ya terkait dengan klaster COVID tadi. Untuk daerah lain mengikuti ya, tetapi ini yang harus kita perhatikan bahwa di Jawa Tengah masih 3 peringkat teratas, sehingga untuk sosialisasi, kemudian tata laksana, kemudian terkait gerakan vaksin bersama ya yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah harus selalu kita dukung dan kita laksanakan. Kalau dilihat dari jenis kelamin, bahwa laki-laki dan perempuan cenderung seimbang ya untuk yang terpapar maupun yang sembuh ya, kemudian yang meninggal justru kalau secara data lebih banyak yang laki-laki dibandingkan yang perempuan ya. Ini relatif seimbang untuk kalau dilihat dari jenis kelamin. Nah, untuk gejala yang biasanya muncul pada penyakit-penyakit terkait dengan COVID-19 ini biasanya demam. Demam yang paling umum kita temui ya, kemudian batuk kering ya, kemudian kehilangan nafsu makan, kemudian kecapean ya, kemudian ada dahak yang dikeluarkan, kesulitan bernafas, sesak nafas ya, nyeri pada otot, kemudian beberapa pasien juga mengeluhkan adanya kehilangan panca indera penciuman ya, yang harusnya bisa mencium ayam goreng gitu kok sekarang kok nggak bau ayam gorengnya gitu ya. Kemudian nyeri telan, sakit kepala ya, gemetaran, hidung tersumbat, bahkan sampai muntah, sampai diare. Nah, ini menjadi gejala-gejala yang ketika di awal pandemi ini justru menjadi kebingungan gitu ya, kenapa gejalanya bisa mirip-mirip dengan penyakit lain gitu ya. Jadi gejalanya menyerupai penyakit A, penyakit B, penyakit C, sehingga dibutuhkan alat-alat dan pemeriksaan yang lebih spesifik untuk menentukan diagnosa betul tidak apakah gejala ini disebabkan oleh COVID-19 atau tidak, coronavirus atau tidak ya. Nah, kalau dilihat dari data gejalanya yang paling banyak memang batuk ya, kemudian riwayat demam, kemudian panas dan pilek. Jadi lebih pada gejala-gejala di saluran pernapasan yang dialami oleh pasien. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa kalau ada batuk, ada demam, apakah pasti COVID-19? Belum tentu juga. Jadi masih banyak pilihan-pilihan penyakit lain yang harus kita pikirkan sebelum kita tegakkan diagnosa bahwa ini arahnya ke COVID-19. Nah, kemudian kalau dilihat dari usianya, ini sebagai gambaran bahwa yang paling banyak terpapar itu justru di usia yang produktif ya, usia 19 sampai 30 dan 31 sampai 45 tahun. Jadi usia-usia yang banyak banyak di lingkungan ya, banyak bekerja, banyak berinteraksi dengan orang-orang begitu ya. Nah, sehingga resiko untuk terpaparnya, resiko untuk terkenanya juga sangat tinggi begitu. Jadi pada usia-usia yang 31 sampai 45 tahun ini ternyata paling tinggi angkanya yang mengalami COVID-19. Sedangkan untuk usia yang wafat, pasien-pasien yang meninggal itu justru yang banyak di usia lebih dari 60 tahun karena dikaitkan dengan imunitas yang semakin menurun ya, penyakit-penyakit terkait yang bisa memperberat kondisi ketika terpapar COVID-19 sehingga meningkatkan angka kematian pada usia-usia yang di atas 60 tahun ya. Yang di usia di atas 45 tahun pun juga cukup banyak ya, tetapi pada anak-anak yang 0 sampai 5 tahun ini relatif paling sedikit dibandingkan dengan usia lainnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan dampak COVID-19 tadi ya, yang telah menimbulkan angka kesakitan, angka kematian, bahkan angka kesakitannya juga bervariasi dikaitkan dengan penyakit-penyakit penunjang lain yang bisa memperberat tadi ya kondisi ketika virus ini masuk di dalam tubuh ya, termasuk juga karena ini sudah 1 tahun ya, tentu kondisi mental, psikis juga perlu diperhatikan apakah mulai ada gangguan atau tidak begitu ya, ada kelelahan secara psikis gitu ya. Karena masyarakat kita kalau disuruh di rumah terus, kita pun, saya pribadi pun kalau disuruh di rumah terus juga bosen gitu ya, jenuh. Lama-lama juga mungkin berpengaruh pada mood gitu ya, pada tingkat kejiwaan kita juga. Nah, ini juga sebagai pertimbangan juga bahwa apa yang kita lakukan sekarang harus bersama-sama kita melakukan perilaku hidup
hidup bersih dan sehat sebagai upaya, sebagai kunci melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19. Jadi apa itu PHBS? Jadi PHBS adalah sekumpulan perilaku, ya. Jadi perilaku, sikap-sikap apa yang harus kita praktekkan. Jadi tidak hanya dibaca saja, ya, tidak hanya dipahami saja, tetapi juga harus dipraktekkan perilaku ini, ya. Atas apa? Atas dasar kesadaran. Jadi kenapa kita melakukan ini harus ada kesadaran dulu bahwa ini sebagai hasil pembelajaran dari apa yang kita ketahui lewat sosialisasi, lewat membaca media sosial, lewat mendengarkan edukasi-edukasi yang ada, gitu ya. Mengenai apa? Mengenai hal-hal yang bisa dilakukan oleh individu atau keluarga untuk menolong dirinya sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian supaya tidak tertular COVID-19. Tidak hanya tidak tertular, tetapi ketika kita sudah sakit tidak menularkan, gitu ya. Jadi tidak tertular dan tidak menularkan, sehingga sama-sama sehat. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan PHBS tadi? Yang pertama adalah minimal perilaku PHBS yang bisa dilakukan adalah 3M, tetapi bisa dilengkapi lagi dengan 5M. Ya, semakin lengkap, semakin bagus. 5M itu terdiri dari apa? Menggunakan masker. Jadi masker yang kita gunakan tidak hanya dipasang saja gitu ya, tidak hanya dicantolkan saja, tetapi masker yang pemakaiannya betul, baik dan benar ya, sesuai dengan fungsinya. Ini saya mohon izin saya melepas masker, tapi sudah saya pastikan bahwa ruangan ini saya hanya sendiri ya, jadi saya berani untuk melepas masker sementara dulu. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak secara fisikal ya, physical distancing gitu ya, menjaga jarak, kita menghindari kerumunan supaya apa? Penularan virus tadi pelonjakannya tidak terlalu tinggi. Paling tidak jarak efektifnya adalah minimal 1,5 meter. Jadi kalau biasanya ketemu teman-temannya, apalagi sudah lama tidak bertemu, atau Bapak Ibu sudah lama tidak ketemu tetangganya gitu ya, yang biasanya berpeluk ya, biasanya berjabat tangan. Nah, ini sudah harus mulai dibiasakan diubah. Jadi walaupun tidak dengan sentuhan, tidak dengan keeratan pergaulan seperti biasanya, tetapi dengan menjaga jarak ini hubungan silaturahminya tetap harus terjaga. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jadi mencuci tangan yang baik dan betul pun juga tidak hanya sekedar air saja, karena air saja juga tidak cukup gitu ya. Jadi harus menggunakan sabun atau hand sanitizer. Terkait dengan bentuk struktur dari virus itu sendiri, bahwa dia berenvelop ya, ada jaringan lipidnya, sehingga supaya dia bisa mati juga harus cairan yang kita gunakan ada basis sabun atau basis alkoholnya. Kemudian selain itu M tambahannya, kita harus mengkonsumsi gizi yang seimbang. Harapannya apa? Ketika tubuh kita punya prajurit gitu ya, jadi antibodinya punya prajurit, seperangkat prajurit yang siap sedia kalau ada musuh masuk ke dalam tubuh ya, supaya prajurit itu juga bisa bekerja dengan baik, bisa selalu ada dengan baik di dalam tubuh kita, harus disupport dengan bahan baku yang baik juga. Ya, jadi makanan, buah-buahan, vitamin, suplemen, kemudian karbohidrat, makanan yang dengan gizi seimbang itu sangat membantu dalam kinerja prajurit yang ada di tubuh kita tadi. Kemudian selain itu ditambah harus menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ini dijaganya seperti apa? Yang pertama istirahat cukup. Mulai dari tidur ya, walaupun kalau WFA katanya kaum rebahan gitu ya, kalau Pak Irfan tadi ngendikan. Jadi rebahan kan belum tentu istirahat ya. Rebahan kalau juga sambil mikir, sambil ngerjakan tugas terus, itu juga energinya juga dipakai terus ya. Tapi istirahat yang berkualitas ya, artinya cukup untuk tidurnya ya terpenuhi 6-8 jam sehari, kemudian olahraga juga harus yang cukup, paling tidak 30 menit minimal ya setiap harinya. Kemudian dari faktor psikis juga harus dipenuhi juga, rasa gembira, harus meminimalkan stres ya, karena kalau stres kita juga naik, justru hormon stres kita juga meningkat, itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita juga. Nanti metabolisme tubuh juga ikut kacau.
Kemudian bagi kita yang memiliki penyakit penyerta ya, misalkan darah tinggi, kencing manis atau penyakit-penyakit penyulit lain yang justru akan memperberat ketika kita terkena COVID ya, itu juga harus dikendalikan ya. Jadi kalau misalkan punya darah tinggi ya harus rajin kontrol ya, harus rajin dipantau, minum obat penurun darah yang sesuai anjuran dokter ya. Kemudian kalau punya diabetes mellitus juga harus rajin untuk dikontrol, kemudian minum obat sesuai anjuran dokter. Ini untuk perlindungan individu, lalu bagaimana di tingkat masyarakat, bahwa di masyarakat juga kita harus melakukan pencegahan, pendeteksian, dan merespon. Untuk pencegahannya bagaimana? Seperti yang sudah dilakukan oleh adik-adik KKN ya, tim 101 ini nomor cantik ya. Jadi sosialisasi walaupun sudah sering kita dengar setiap hari tapi tidak boleh bosan. Artinya itu mereminder, mengingatkan kembali terus. Siapa tahu kok pas ngobrol karena saking kangennya gitu ya sama tetangganya lupa pakai masker gitu ya. Jadi saling mengingatkan. Kemudian media KIE ya, komunikasi interaktif dan efektif. Kemudian screening ya, screening sekarang sudah banyak juga disediakan di fasilitas umum ya, bahkan di stasiun pun juga sudah disediakan pemeriksaan genus, rapid antigen ya, yang dalam waktu cepat juga sudah diketahui hasilnya dan dengan harga yang cukup terjangkau juga. Jadi screening ini juga cukup membantu sekali untuk pengentasan COVID-19 ini. Kemudian desinfeksi ini juga penting ya. Kemudian apabila ada kasus ya, kecurigaan kasus bergejala, ada pendeteksian ya, titik kritisnya, ada kelompok berisiko ada atau tidak, untuk mengetahui ada klaster-klaster baru yang akan terbentuk. Kemudian merespon, bila ada yang positif, lalu apa yang kita lakukan? Tentu harus kita respon dengan baik juga. Artinya ada yang positif, kita harus lakukan pelacakan kontak. Siapa saja yang terakhir ini pernah kontak erat dengan pasien yang positif ini. Harapannya adalah supaya yang teman-teman atau yang berada di lingkungan atau keluarga yang pernah kontak dengan beliau yang positif ini bisa di screening juga sehingga tidak menularkan dan membentuk klaster-klaster baru yang lebih luas. Kemudian protokol kesehatan ya secara umum ini tentu sudah banyak kita dengarkan ya melalui edukasi-edukasi yang sudah ada ya. Penggunaan masker. Yang penting yang pertama pertama tadi penggunaan masker. Jadi masker harus sesuai dengan standar kesehatan. Berapa lama kita harus menggunakan masker ya? Masker sebaiknya diganti setiap 4 jam sekali. Karena itu waktu efektif untuk bahan-bahan masker yang biasanya digunakan. Kemudian kalau belum sampai 4 jam kok sudah basah atau lembab ya, karena kita waktu bernapas itu kan juga mengeluarkan uap air juga ya, ya sebaiknya diganti. Jadi kalau sekiranya sudah basah atau lembab, sebaiknya diganti dengan masker yang baru. Kemudian masker ada yang sifatnya disposable sekali pakai, ada yang bisa berkali-kali pakai ya. Tetapi kalau misalkan sekali pakai, dipastikan bahwa sebelum dibuang ini harus kita rusak dulu ya. Jadi supaya tidak terjadi penularan berikutnya, kemudian dipakai orang lagi begitu ya. Jadi kita pastikan bahwa kita hancurkan dulu, kemudian kita buang di tempat sampah yang infeksius. Kemudian kalaupun yang sifatnya maskernya bisa berkali-kali pakai, dicuci dengan deterjen dan disetrika. Kemudian untuk anak-anak terutama, karena sulit sekali untuk anak-anak terutama ya, apalagi yang usia-usia bermain ya, pakai masker dari rumah itu sudah pakai masker, tapi begitu 5 menit keluar dari rumah itu masker sudah kemana-mana begitu ya. Jadi butuh pemantauan dari orang tua juga untuk mengingatkan putra-putrinya ketika memakai masker yang betul ya. Kalau anak-anak ya wajar ya maskernya miring sana miring sini ya. Jadi dari orang tua ini yang harus waspada juga untuk memantau anak-anak dalam penggunaan alat pelindung diri atau masker. Kemudian yang tidak dianjurkan untuk memakai masker yaitu anak yang berada di bawah usia 2 tahun. Jadi kalau ada bayi gitu ya atau anak di bawah 2 tahun memang tidak menggunakan masker ya karena tadi terkait dengan sistem pernafasannya ya. Jadi bisa digunakan penutup kain ya atau kalau pakai kereta dorong stroller itu biasanya ada penutupnya juga ya. Nah, jadi dari orang tua juga harus memberikan safety ya, keamanan bagi si bayi ini juga. Atau pada
penderita pasien yang memiliki masalah pernafasan ya, tanpa masker saja sudah sesek apalagi, bermasker ya. Nah, tapi tetap harus segera di-screening. Jadi kalau dengan adanya gejala-gejala masalah pernafasan, tentu screening secepatnya dan tata laksana secepatnya akan lebih bagus. Kemudian penderita dengan kelumpuhan atau penderita dengan penurunan kesadaran diri, pingsan misalkan ya. Nah, atau orang-orang yang memang tidak mampu untuk melepaskan masker tanpa bantuan, misalkan yang sudah sangat sepuh yang tidak bisa melepas masker sendiri gitu ya, itu juga harus didampingi. Kemudian ya, 6 langkah menggunakan masker yang benar ya. Jadi walaupun terlihat sepele masker itu, asal cantol gitu ya, tetapi ada cara-cara yang perlu diperhatikan supaya pemakaiannya juga efektif. Yang pertama, sebelum kita memakai masker, kita cuci tangan dulu, pastikan bahwa tangan yang akan memegang itu kita dalam kondisi bersih. Kemudian masker itu biasanya ada 2 sisi. Ada sisi kalau kita pakai tipe yang masker medis ya, masker bedah, itu ada yang dalamnya warna putih dan di luarnya berwarna, gitu ya. Jadi yang di luar itu yang berwarna, yang sisi yang steril, yang bersih itu di sisi yang bagian putih berada melekat pada mulut dan hidung. Kemudian dipegang talinya ya, jadi yang kita pegang adalah talinya bukan sisi dalam dari masker ini ya. Karena kalau ternyata tangan kita tidak bersih ya ini berarti ya otomatis nempel di masker virusnya dan akan nempel masuk ke hidung juga. Jadi talinya yang kita pegang. Kemudian di masker itu biasanya di bagian atas disediakan ada strip kawat gitu ya. Kawat pada sisi atasnya ini tujuannya adalah untuk mengikuti lekuk dari hidung. Jadi supaya tertutup rapat, tidak ada lubang atau celah yang bisa menjadi jalan masuk dari virus atau kuman-kuman lainnya ke dalam saluran pernapasan. Jadi pastikan bahwa ini sesuai bentuk hidung, kemudian diregangkan maskernya, ya, kemudian di bagian pastikan bagian samping ini ya di celah ini, di celah pipi ini tidak terbuka. Dan juga pada bagian dagu juga tertutup. Karena seringkali yang pernah saya lihat itu pakai masker itu ya dagunya kelihatan atau malah dipelorotkan ke bawah gitu ya. Nah, jadi pakai masker ya betul pakai masker, tetapi tidak efektif gitu ya karena masih banyak celah-celah yang bisa dilewati oleh virus itu. Kemudian, nah, ini ya. Jadi cara yang betul memakai adalah yang seperti ini, tertutup rapat atas, bawah, kanan, kiri, tidak ada celah. Kemudian yang tidak betul adalah ini terlalu kendor ya, terutama di sisi kanan kiri ya ini percuma pakai masker ya, tetap ada celah virus itu untuk bisa masuk ya. Atau di sini maskernya di bawah hidung. Nah, yang mau kita lindungi kan tidak hanya mulut, tetapi juga lubang hidung juga ya, saluran pernafasan juga. Jadi ini jangan dipelorotkan ke bawah, atau malah sampai dagu gitu ya. Ini juga banyak sekali nih yang pakai masker seperti ini. Ini melindungi leher, bukan melindungi saluran pernafasan gitu ya. Nah ini juga harus diedukasikan untuk memakai secara betul. Kemudian ini ya, masih sama juga ya, terlalu longgar atau malah terlalu ke atas gitu ya. Terlalu ke atas dagunya di sini tidak tertutup. Nah, sehingga menimbulkan celah yang ada di sela-sela bawah ya. Kemudian ketika melepas pun juga diperhatikan bahwa melepas masker yang kita pegang adalah talinya, kemudian kita gulung dari talinya itu kita buang ke tempat sampah. Jadi tidak diremet-remet seperti ini. Ini kalau diremet-remet ya ini virusnya terutama yang di sisi luar masker tadi kan sudah banyak nempel virus ya. Ini akan pindah ke tangan kita, berpindah ke tangan kita. Atau kesalahan lainnya adalah ini, apabila misalkan lagi ngobrol dengan temannya, kalau memakai masker itu memang resiko tidak terlalu terdengar gitu ya, tetapi ya jangan refleks kemudian maskernya dilepas terus ngomong. Nah, itu sudah melanggar prokes juga ya. Ya, jadi atau mau makan gitu ya, mau makan ini cuma ditaruh di leher saja. Nah, ini juga resiko untuk virus itu berpindah dan masuk di situ ya. Jadi kalau misalkan makan atau memang berwudu mau dilepas maskernya sebaiknya dilepas sekalian kemudian ditekuk, disimpan di tempat yang steril yang bagus ya. Kemudian sekarang kan banyak juga kalung-kalung masker ya yang lucu-lucu itu
ya, itu sebenarnya tidak disarankan juga. Karena apa? Ketika itu kalau masker kita mau makan atau mau melakukan aktivitas yang butuh dilepas maskernya digantungkan gitu ya, masker itu digantungkan itu juga resiko untuk terpapar oleh infeksi dari lingkungan juga, begitu ya. Jadi percuma juga ya. Jadi kalau yang betul, yang baik adalah tadi sebaiknya dilepas sekalian, kemudian ditutup, ditekuk gitu ya, kemudian taruh di plastik atau ditaruh di kotak yang sudah kita sediakan, kotak khusus masker gitu ya, itu akan lebih steril, akan lebih bersih. Ya, ini ya, saat melepas masker, saat wudhu atau minum tadi ya, sebaiknya kita punya kotak yang sebagai tempat khusus masker atau plastik ya. Kemudian setiap 3 sampai 4 jam sekali kita berganti ke masker yang baru. Nah, kemudian selain masker menjaga jarak ya minimal 1 meter ya sebagai jarak efektif ketika kita berbicara supaya droplet ya percikan ketika kita berbicara tidak terkena oleh lawan bicara kita. Kemudian cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Kemudian menghindari kerumunan baik di dalam rumah maupun di luar rumah gitu ya. Di dalam rumah pun juga sebaiknya tidak berkerumun. Misalkan saudaranya baru datang ini ya, baru kumpul gitu ya. Loh ini kan saudara sendiri. Nah, saudara sendiri walaupun saudara sendiri tapi kan ini tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak membawa virus gitu ya. Jadi tetap harus diperhatikan untuk jaga jarak masing-masing individu. Nah, ini untuk perbedaan kapan sih Dok kalau kita pakai hand sanitizer, kapan harus cuci tangan? Nah, itu juga ada kepentingannya ya, juga ada indikasinya. Jadi kalau kita menggunakan hand rub itu yang tadi ya pakai hand sanitizer atau desinfeksi yang pump itu ya atau yang semprotan ya. Berbasis alkohol digunakan waktu kondisi tangan memang tidak terlihat kotor. Jadi kalau kondisinya masih relatif bersih, kita pakai semprotan itu boleh nggak apa-apa ya. Kemudian atau pada kondisi yang tidak memungkinkan kita menggunakan cuci tangan atau tidak ada sabun di situ ya, misalkan di tengah perjalanan, di pinggir jalan tidak ada wastafel gitu ya. Lebih baik tetap memakai hand rub. Kemudian memakai hand rub itu tidak hanya asal semprot kemudian langsung 1, 2, 3 udah hilang gitu enggak ya. Jadi tetap ada hitungannya supaya virus ini mati sempurna gitu ya supaya seluruh sisi-sisi tangan ini terutama tangan ya karena banyak interaksi yang kita lakukan dengan tangan ya. Jadi tetap menggunakan 6 langkah. Untuk setiap langkahnya kalau hand rub ada 4 kali hitungan ya. Jadi misalkan ini diberikan hand rub di telapak tangan, nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nanti baru kita berpindah ke punggung tangan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nggak asal cepet-cepetan 3 detik udah selesai, tidak ya. Jadi idealnya adalah 20 sampai 30 detik. Lalu kapan kita harus cuci tangan? Yaitu cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Jadi air mengalir saja tidak cukup ya. Air mengalir, kemudian kalau tangan sudah tampak kotor ya kita harus cuci tangan gitu ya. Atau terkena cairan tubuh atau produk darah misalkan dari temannya atau orang yang kontak gitu ya, waktu lewat gitu ya. Nah, ini relatif lebih lama durasi waktu yang dibutuhkan, 40 sampai 60 detik. Menggunakan 6 langkah, satu langkahnya 8 kali hitungan. Nah, langkahnya seperti apa? Ya ini. Ini adalah langkah minimal yang harus kita lakukan saat cuci tangan. Jadi kalau cuci tangan tadi 8 hitungan ya. Jadi kita gosok kedua telapak tangan, kita 8 hitungan, kemudian ke punggung tangan secara bergantian, kiri kemudian kanan ya 8 hitungan. Kemudian sela-sela jari tangan, berarti sisi dalam ini ya 8 hitungan. Kemudian posisi tangan mengunci ya, kanan dan kiri dikunci 8 hitungan. Kemudian masing-masing jempol ya kita putar ya, kanan dan kiri kita gosok. Baru terakhir adalah ujung-ujung jari. Urutan ini sesuai dengan saran dari WHO, kemudian dan dilakukan secara berurutan supaya tidak terlewat gitu ya, tidak ada yang terlewat.
Nah, terkait dengan jaga jarak, jadi jaga jarak tidak hanya ketika interaksi ngobrol saja, tetapi aktivitas-aktivitas harian juga harus kita jaga juga. Saat misalkan ini ya, sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian saat di kantor, di kampus, di sekolah, ya, tentu harus kita tetap jaga jarak minimal 1,5 meter tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau merasa tidak sehat? Merasa tidak sehat itu apa? Berarti muncul gejala-gejala yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Panas, batuk, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan. Yang harus dilakukan adalah segera istirahat dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya, entah itu di dokter praktek umum atau di puskesmas atau di klinik terdekat atau di rumah sakit. Yang harus dilakukan saat berangkat ke fasilitas kesehatan adalah gunakan masker dulu ya, kalaupun batuk atau bersin kita terapkan etika batuk. Kemudian sebaiknya tidak menggunakan transportasi massal karena kita sudah curiga ya terindikasi terkena COVID, sehingga supaya tidak menularkan selama perjalanan ke fasilitas kesehatan sebaiknya tidak menggunakan transportasi massal. Kemudian etika batuk itu seperti apa? Sebaiknya ketika kita punya gejala batuk, gunakan masker, kemudian saat batuk tutup mulut dengan hidung, dengan lengan atas ya, mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ya, supaya dropletnya, supaya percikan liurnya tidak kemana-mana ya. Atau kalau kita punya tisu atau sapu tangan akan lebih bagus lagi sehingga kita tutup dengan tisu tersebut. Jangan lupa untuk selalu dibuang ke tempat sampah setelah tisu itu digunakan. Kemudian setelah batuk ataupun setelah tadi ya menggunakan tisu, jangan lupa cuci tangan karena virus itu bisa menempel pada tangan kita. Cuci tangan dengan air sabun ya dan air mengalir. Nah, tindakan yang bisa dilakukan ini untuk masyarakat terutama ya seandainya ada anggota keluarga yang positif seperti apa ya. Nah, ini yang harus dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak. Jadi jangan justru malah di apa ya istilahnya diumpetke gitu ya atau ditutupi bahwa oh ini ternyata ayah saya positif kemudian itu ditutupi, justru tidak. Yang betul adalah laporkan ke paling tidak perangkat desa terdekat, entah itu RT, RW, atau perangkat desa bahwa ini ada yang sudah terscreening positif. Sehingga nanti akan memudahkan dari tenaga medis setempat untuk melakukan tracing gitu ya, untuk melakukan penelusuran siapa saja yang sudah kontak erat. Ini berarti harus segera ditata laksana, harus segera diberikan terapi ya. Kemudian kriteria kontak erat itu seperti apa? Pertama, yang tatap muka langsung berdekatan 1 meter, waktunya paling tidak lebih dari 15 menit. Itu termasuk kriteria kontak erat. Atau sentuhan fisik langsung seperti salaman, berpegangan tangan ya, karena virus itu juga bisa menempel pada terutama tangan tadi ya yang banyak kita gunakan untuk aktivitas. Atau perawat yang kontak langsung dengan pasien COVID tetapi tidak memakai APD. Nah, ini juga termasuk sebagai kontak erat ya, sehingga kalau di rumah sakit pun sekarang juga sudah distandarkan jaga IGD pun juga harus pakai APD. Dan atau situasi lain yang menurut Satgas COVID setempat ini termasuk sebagai kontak erat. Nah, yang memiliki riwayat kontak erat ini sebaiknya yang di-screening, dicek juga apakah positif COVID atau tidak. Nah, untuk adaptasi kebiasaan baru tadi ya, sama ya, yang bisa dilakukan untuk adik-adik ketika nanti sudah masuk kegiatan belajar mengajar atau apapun aktivitas yang kita lakukan selama pandemi ini, yang biasanya barang wajib kita dompet dan HP gitu ya. Jadi kalau kemana-mana kan harus bawa dompet dan HP gitu ya. Nah, berarti di kebiasaan baru sekarang alat-alat primer yang perlu dibawa adalah barang-barang pribadi terkait protokol kesehatan. Wajib bawa masker dan masker cadangan di tas ya. Kalau perlu vitamin dibawa ya, vitamin C ya untuk imunitas tubuh. Alat sholat juga bawa sendiri supaya nanti tidak bergantian dengan teman-temannya. Tisu basah, hand sanitizer ini wajib ya.
dan alat makan pribadi ya. Jadi kalau alat makan terutama kalau di restoran atau di warung ya, tentu sudah dibersihkan, tetapi untuk menghindari tadi ya penularan melalui alat-alat makan itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kalau berbelanja ya, barang-barang wajib yang dibawa tidak hanya dompet dan HP saja ya, tetapi baju lengan panjang, tisu basah, hand sanitizer ya, sarung tangan plastik. Jadi sarung tangan plastik itu banyak juga disediakan di mall-mall lah ya, atau di toko perbelanjaan gitu ya, itu juga bisa dipakai. Untuk saat berkendara online, ojek online itu juga sama ya, sebaiknya memakai helm sendiri, masker juga sudah disiapkan, berjarak ya dengan driver ya, kemudian memakai baju lengan panjang ya, tisu basah dan hand sanitizer ya. Ini alat pribadi yang mulai sekarang harus dibiasakan untuk dibawa ya, jadi tidak hanya dompet dan HP saja tadi ya. Kemudian ya, ini beberapa pertanyaan yang sering dipakai ya, sering ditanyakan ya. Kalau di restoran itu ada hand dryer, pengering tangan ya, itu bisa nggak membunuh virus corona? Nah, jadi jawabannya adalah kalau hanya itu saja tidak efektif ya. Jadi pengering tangan itu tidak efektif untuk membunuh COVID-19. Yang betul adalah cuci tangan tetap menggunakan sabun dan cairan atau cairan yang berbasis alkohol, dikeringkan dengan tisu atau pengering udara tersebut. Ya, jadi kuncinya adalah di sabun dan cairan berbasis alkohol tadi. Apakah hewan peliharaan itu juga menyebarkan coronavirus? Nah, sampai saat ini pun juga belum ada bukti ya bahwa transmisinya lewat hewan, masih dalam penelitian lebih lanjut. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah seandainya kita habis memegang hewan peliharaan atau kontak dengan hewan-hewan tersebut, ya tetap lakukan protokol kesehatan ya, cuci tangan ya, karena kan tidak hanya virus saja ya yang mungkin bisa ditransmisi oleh hewan. Bakteri lain pun ya, E. coli, salmonella, ya, TORCH dan lain-lain itu juga bisa transmisi lewat hewan peliharaan. Kemudian ini juga banyak ditanyakan ya oleh masyarakat umum biasanya, kalau saya beli obat antibiotik di apotek sendiri gitu, bisa nggak sembuh dok COVID-nya? Ya, tentu ini harus diedukasi dengan baik juga ya, bahwa kalau coronavirus itu kan jenis virus, jadi obatnya ya harus antivirus ya, atau pencegahannya nanti lewat vaksin. Kalau vaksin itu virus yang sudah dilemahkan ya. Tapi kalau antibiotik itu bekerjanya adalah untuk melawan bakteri, jadi nggak cocok gitu ya. Jadi musuhnya beda. Jadi walaupun minum antibiotik pun nanti yang bisa disembuhkan ya penyakit-penyakit yang dari bakteri, tapi kalau untuk virus ya tentu tidak bisa. Sehingga pengobatan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal membeli obat sendiri, harus ada indikasi dan petunjuk dari dokter. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa sedikit memberikan sharing dan pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.